Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Absennya berapa? Satu. Absen berapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Minggu lalu dia disuruh untuk baca materi tentang teks prosedur. Udah dibaca belum di rumah? Belum. Baca ya. Ada yang belum nanti perhatiin ya. Sekarang persiapin bukunya. Udah siap semua? Buka LKS-nya ya. Halaman 76. Sambil menyimak, sambil dicatat nanti ya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali teks infografik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ciri dari teks tersebut. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dalam teks tersebut. Ada profil pelajar Pancasila ada yang mau jahit? Ya, boleh. Belajar Pancasila yang ditunjukkan melalui penangkap maksud dan makna dari teks yang dibaca, menerapkan informasi positif yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yang ditunjukkan melalui menyebutkan sumber teks apabila mengikuti sebuah informasi. Yang ditunjukkan melalui self-regulator untuk aktif membaca. Yang ditunjukkan melalui membandingkan teks satu dengan teks lain. Mengisi setiap informasi yang dibaca. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Ada apa? Aku boleh. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Teks ini membantu kita untuk Ya benar. Jadi tadi katanya teks untuk kita melakukan sesuatu. Nah, kalian sudah melakukan sesuatu yang disebut dengan teks prosedur belum? Sudah ya, kemarin pas lagi P5, kegiatan P5 ada yang masih ingat? Kemarin bikin apa pas P5? Tas, terus apa lagi? Tempat pensil, terus bunga, ada lagi? Topi. Apa? Topi, ada lagi? Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur yang udah kalian terapin di sekolah ya. Nah, jadi sekali lagi teks prosedur yaitu teks yang berisi cara memainkan, menggunakan, atau membuat sesuatu yang disajikan dalam gambar atau grafis. Nah, teks prosedur itu kan berisi tentang gambar, tentang langkah-langkah. Nah, itu disebutnya infografik, gitu ya. Mau ditulis dulu atau sudah ada? Sudah ada ya, yang kemarin dipelajarin. Iya. Ya. Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama, membuat sesuatu atau menghasilkan karya seni. Contohnya seperti kemarin membuat tempat pensil. Nah, terus tips gaya hidup, misalnya tips belajar yang baik itu seperti apa. Nah, itu bisa dibuat teks prosedur. Nah, yang ketiga, tutorial memainkan atau menggunakan sesuatu. Misalnya cara menggunakan blender. Oh, itu bisa menjadi contoh dari teks prosedur. Sampai di sini udah paham? Paham ya. Selanjutnya ada fungsi dari teks prosedur. Yang pertama, menginformasikan seseorang untuk mengetahui langkah-langkah yang benar dalam membuat sesuatu. Nah, yang kedua, mendorong kreativitas membaca untuk menghasilkan sesuatu. Jadi
membaca dari teks prosedur, harapannya tidak ada lagi kesalahan saat kita menggunakan sesuatu. Sampai itu ada yang udah paham atau ya? Mau ditulis dulu? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kiri teks prosedur. Ada yang mau baca? Tidak. Ya, boleh. Boleh. Satu, berisi langkah-langkah. Dua, kalimat perintah. Tiga, kalimat saran. Empat, kalimat larangan. Lima, konjungsi urutan. Nah, berisi langkah-langkah. Apa yang dimaksud langkah-langkah? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah saat kita menggunakan atau membuat sesuatu gitu ya. Selanjutnya kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu dengan dilakukan langkah. Ada lagi contoh lain kalimat perintah? Tolong. Ya, tulislah. Terus kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Nah, ya, saran itu seperti pendapat. Jadi misalnya kita memberikan saran kepada orang lain, nah kalimatnya itu diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, sebaiknya kamu masuk sekolah hari ini. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya kalimat larangan. Apa itu kalimat larangan? Kalimat larangan yaitu kalimat yang kita tidak boleh melakukan sesuatu. Contohnya, jangan, terus tidak boleh, terus nah, selanjutnya konjungsi urutan. Apa itu konjungsi? Hukumnya menjadi satu kenyataan. Ya, kata hukum. Contohnya apa? Pertama, kedua, selanjutnya, lalu, kemudian, terakhir, dan seterusnya. Sekarang ditulis ya. Selanjutnya struktur teks prosedur. Nah, nanti saat kalian menulis teks prosedur harus memperhatikan strukturnya. Pertama itu ada pendahuluan. Apa pendahuluan? Biasanya ada ya, jadi pendahuluan itu membuat tulisan yang mengajak pembaca untuk melakukan kegiatan yang kita buat. Yang kedua, ditulis informasi mengenai peralatan dan bahan yang kita gunakan. Jadi ditulis alat dan bahannya apa aja. Terus yang ketiga, langkah-langkah cara pembuatannya, durasi waktunya berapa menit, dan bahannya itu apa aja nanti disebutin di langkah-langkah. Terakhir, penutup itu mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Jadi apa aja yang harus kita tulis di teks prosedur? Yang pertama pendahuluan, yang kedua informasi, ya alat dan bahan, yang ketiga yang terakhir penutup. sekarang ditulis ya. Ditulis awalnya aja pendahuluan, bahan, langkah-langkah, penutup. Selesai dulu. Ya. Nah, selanjutnya kalimat inversi. Perhatiin. Kalimat inversi yaitu kalimat ajakan atau perintah yang berakhir dengan partikelah atau kan. Misalnya kayak tadi yang sudah disebutkan, tolonglah. Nah, itu disebut kalimat inversi. Kalimat inversi atau dapat
dengan kalimat predikat lalu subjek. Nah, biasanya kalau kita menulis kalimat itu subjek dulu atau predikat? Ya, subjek dulu. Nah, kalau di teks prosedur itu yang ditulis predikat dulu baru subjeknya. Contohnya, jadi kalimat inversi yaitu kalimatnya jadi kalimatnya ambillah terus yang ini pinggiran meja dipegang. Kalimatnya kalau diubah menjadi kalimat inversi yaitu peganglah pinggiran meja. Sampai di sini udah paham? Udah paham? Jadi teks prosedur itu berisi kalimat yang predikatnya itu di awal ya. Selanjutnya kalimat pelepasan. Nah, kalimat pelepasan itu penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya di nomor 1, masukkan agar-agar jelly dan susu cair sebanyak 500 ml. Kemudian aduk agar-agar jelly dan susu sampai larut dalam air. Nah, kalimat pelepasan itu menghapus kata-kata yang sama. Nah, dari kalimat 1 yang dihapus yang mana? Yang mana? Yang agar-agar jelly susu. Jadi satu kalimat itu ditulis hanya satu kali saja. Terus yang nomor 2, masak campuran agar-agar jelly dan susu di atas api. Kalimat 2 ada yang sama enggak? Ada yang sama? Yang mana? Terus yang kalimat nomor 3, tambahkan gula kemudian aduk terus campuran yang sudah dimasak selama 30 menit. Nah, itu ada yang dihapus enggak kalimatnya? Jadi kalimat pelepasan itu menghilangkan kata-kata yang sama di dalam teks prosedur. Jadi tidak usah ditulis secara berulang-ulang. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Insya Allah. Ya, insya Allah. Contoh teks prosedur. Ini ada contoh membuat minuman kopi susu. Tadi kita sudah belajar dari teks prosedur. Yang pendahuluan ada di mana? Yang pendahuluan? Ya, ini ya di paragraf yang pertama. Kemudian yang struktur yang kedua tadi apa? Nah, alat dan bahan gitu ya. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau cara membuat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, ini ada contoh lain. Jadi kalau tadi contoh dalam makanan, yang ini contoh dalam menggunakan benda. Ada yang mau baca? Ayo dulu. Tugasnya diskusi berempat, depan belakang.
Kalian nanti perhatikan. Kalian nanti mengerjakan di kertas longgar ya. Diberi nama kelompok, nomor absen. Kemudian nanti jawabannya mengerjakan aktivitas 1 ya. Buat tabel. Kalau nanti yang udah selesai presentasi depan ya. Yang tabel ya. Ya itu teksnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Melati dari kelompok 1. Anggotanya Denis Aninda Aji. Ya, terus siapa lagi? Ada Bu Tari dan Luna dari kuliah. Infografi. 1. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Infografik akan ideal antara tidak kaku kembali ringan infografik menjadi bawa bekal agar tidak sampai informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan berdiri di samping bangun memegang buku. Nah, yang nomor 4, ada yang mau maju dari kelompok lain? Ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke, yang semuanya kamu, Kak. Jawabannya kayak buku. Assalamualaikum. Perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octaviani Aulia dari kelompok 3. Anggotanya Melani Septiana, Anita Isjanirum, Maya Nuriati. Gerakan nomor 2, saya tidak paham. Soalnya apa? Gerakan nomor 2, saya tidak paham. Jawabannya semuanya mudah. Nomor 5, soalnya apakah pemilihan bentuk dan telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Nah, jawabannya itu apa? Jawabannya itu apa? Gerakan nomor 2, saya tidak paham. Terus jawaban dengan semuanya mudah. Nah, yang pertama itu jawaban dari teks waktu makan ideal. Nah, yang kedua lebih baik
Jawabannya apa? Setuju. Yang lainnya? Jawabannya sama? Ya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, jadi tadi kita perhatikan semuanya. Perhatikan lagi ke depan. Jadi tadi kita sudah mengerjakan lembar aktivitas mengenai teks infografik. Nah, jadi kalian telah berlatih memaparkan analisis tentang penjelasan isi teks yang tersaji dalam bentuk tulis maupun visual. Sampai di sini tentang soal yang telah kalian kerjakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Sudah jelas semuanya ya? Nah, kalau sudah jelas tentang materi yang dipelajari hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Kalau gitu sekarang ibu tanya ya, masih ingat tidak? Apa struktur dari teks prosedur? Satu orang. Ya. Selanjutnya, apa pengertian teks prosedur? Ya, boleh. Ayo. Teks prosedur adalah teks yang memberikan prosedur panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks ini membantu kita untuk memahami pengerjaan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Ya. Nah, selanjutnya tadi ciri-ciri teks prosedur apa saja? Jadi itu lagi. Sampai di sini masih ada yang kurang paham atau sudah jelas? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur. Ya. Nah, Bu. Ya, kita akan membuat teks prosedur secara berkelompok. Berapa orang? Kelompoknya 4 orang. Depan belakang aja ya, Bu. Depan belakang. Ya, depan belakang aja ya. Nanti minggu depan kalian membawa sesuatu yang dibuat teks prosedur. Jadi kalian membuat teksnya dulu. Kemudian nanti membawa bahan-bahannya. Misalnya membuat nutrisari. Cara membuat teks nutrisari. Misalnya cara menghilangkan teks itu nanti diperhatikan ke depan ya. Sampai sini ada yang masih ditanyakan.